Halo Kak Rara. Ada Dodi, ada Sinta. Sedang apa nih Kak? Kakak pakai topi caping kayak petani ya? Iya nih, kakak baru aja selesai menanam cabai. Nah, caping ini biasanya dipakai petani supaya melindungi kepalanya dari sinar matahari. Iya sih, tapi kan petani biasanya ada di sawah. Dan juga petani hanya menanam padi kan? Gak hanya di sawah, Dodi. Dan tanaman yang ditanam itu nggak cuma padi. Ada berbagai jenis lahan yang digunakan oleh petani. Jadi nggak cuma sawah, Dot. Bagaimana kalau kita cari tahu sama-sama di mana saja petani dapat menanam tanamannya? Tapi kita sapa dulu nih teman-teman kelas 3 SD di rumah. Halo teman-teman. Kembali lagi nih bersama Kak Rara, Dodi, dan Sinta dalam program Belajar dari Rumah. Nah, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Pastinya udah semangat dong untuk ngikutin kegiatan hari ini. Halo juga untuk ayah bunda hebat yang selalu menemani teman-teman kelas 3 menyaksikan program ini. Sebelum itu kita mulai dengan berdoa dulu yuk Kak. Supaya kegiatan hari ini lancar. Aku yang pimpin ya. Doa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Yuk, kita masuk ke dalam. Yuk. Jadi di mana saja Kak petani bisa menanam tanamannya? Ada beberapa jenis lahan, Dodi. Ada sawah, ladang, dan kebun. Lalu yang ditanam apa saja Kak? Bermacam-macam Dodi. Ada padi, jagung, tomat, cabai, segala jenis sayur dan buah-buahan. Betul banget, Sinta. Teman-teman, coba kalian sebutkan jenis tanaman yang biasa ditanam petani yang kalian ketahui. Banyak ya teman-teman. Seperti yang kakak lakukan tadi, menanam cabai ya? Betul banget. Hanya saja Kak Rara menanamnya di dalam pot. Oh iya, Kak Rara jadi teringat satu cerita nih. Kalian mau denger gak? Mau dong Kak. Kalau gitu kita membatik aja. Membaca itu asyik. Membatik kali ini adalah membaca interaktif ya. Kak Rara akan membacakan cerita berjudul Bongi dan Jagung. Teman-teman kelas 3 juga ingin mendengarkan cerita Bongi dan Jagung kan? Kalau gitu, simak baik-baik ya, karena nanti akan ada pertanyaan untuk kita jawab bersama setelah bacaan selesai. Bongi dan Jagung. Namaku Bongi. Aku menanam jagung pada awal musim tanam. Aku harus buru-buru, biji yang ditanam ayah dan ibu sudah mulai tumbuh. Kawanan burung berdatangan memakan benih. Aku dan kucing-kucingku harus mengusir mereka. Hus, hus, jangan makan benihku. Beberapa hari kemudian, satu benih tumbuh. Ku beri nama si hijau. Kubacakan buku agar ia cepat tumbuh. Ketika si hijau haus, ia kusiram. Aku dan kucing-kucingku pun bermain petak umpet dengan si hijau. Kubawakan makanan baru untuk si hijau, namanya pupuk. Si hijau tumbuh tinggi setiap hari. Suatu hari, kulihat lebah berbicara dengan tanaman lain. Mereka bilang, sebentar lagi jagung akan berbuah. Ku berlari kencang menemui si hijau, tanaman ayah dan ibuku yang terlihat bahagia.
mengapa si hijau sedih sekali? Kutanya teman-temannya, mengapa si hijau sedih? Siput tidak tahu. Ulat juga tidak tahu. Hanya katak yang menjawab. Katanya, wok wok. Lalu ia melompat ke kolam. Apa maksudnya? Oh, aku tahu. Di sekitar si hijau terlalu banyak air. Kugali parit agar airnya mengalir. Kadang aku sulit menemukan si hijau. Kian lama, ia makin mirip dengan yang lain. Kuikat pita merah di rambut jagungnya. Sekarang si hijau terlihat dengan jelas. 2 minggu berlalu, si hijau bertambah tinggi. Akhirnya musim panen tiba. Si hijau memberiku hadiah jagung. Jagung hasil panen jagung kami yang menggunung. Kupanjat dan kuletakkan si hijau di puncaknya. Selesai deh. Aku mau seperti Bongi, Kak, memiliki sahabat yang bernama si hijau. Aku ingin belajar menanam. Bisa kok Dodi. Kakak sewaktu kuliah dulu banyak bersahabat dengan si hijau. Kakak menanam berbagai macam sayur dan juga buah-buahan. Aku jadi ingin menanam juga, Kak. Aku mau menanam sayur bayam karena aku suka bayam. Kalau aku tomat deh, Kak. Boleh. Nanti kita belajar nanam bersama ya. Kita sudah selesai membaca nih. Kak Rara, tadi aku menemukan banyak kosakata baru di bacaan tadi. Tapi aku tidak tahu artinya. Tenang, kakak akan bantu artikan ya. Kalau gitu saatnya kita menuju kota baru, kosakata baru. Oke Dodi, kosakata apa saja yang Dodi tadi temukan? Bentar Kak, aku ingat-ingat dulu ya. Tadi ada benih, tumbuh, pupuk, sama panen Kak. Oke, kalau gitu kita artikan bersama-sama ya. Benih adalah biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemaikan. Tumbuh adalah bertambah besar. Pupuk adalah penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah. Dan panen adalah hasil sawah atau ladang. Sekarang kalian udah tahu dan paham kan arti kosakata tadi? Paham dong, paham banget Kak. Oke, kalau gitu teman-teman juga sudah paham kan arti setiap kosakata barunya? Kalau gitu, Kak Rara punya permainan nih. Permainannya adalah mengisi kalimat rumpang. Wih, apa saja tuh kalimatnya Kak? Pada layar teman-teman sudah terdapat 4 kalimat rumpang nih. Lengkapi kalimat tersebut dengan kosakata baru tadi ya. Coba ajak ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lainnya juga. Oke Dodi, Sinta sudah selesai mengisinya? Sudah dong Kak. Aku juga sudah Kak. Sekarang kita coba jawab satu persatu ya. Kita mulai dari Dodi, lalu Sinta, dan begitu bergantian seterusnya. Siap. Nomor 1, Bongi memberikan titik-titik ke tanaman supaya bertumbuh dengan baik. Jawabannya pupuk Kak. Benar Dodi. Jadi kalimatnya berbunyi, Bongi memberikan pupuk ke tanamannya supaya dapat bertumbuh dengan baik. Lalu soal selanjutnya. Nomor 2, hasil titik-titik jagung Bongi dan keluarganya menggunung. Jawabannya panen Kak. Betul, Sinta hebat. Kalimatnya berbunyi, hasil panen jagung Bongi dan keluarganya menggunung. Yuk selanjutnya Dodi. Oke Kak. Nomor 3, tanamanku titik-titik tinggi setiap hari. Pasti jawabannya tumbuh. Sehingga kalimatnya berbunyi, tanamanku tumbuh tinggi setiap hari. Hebat nih Dodi. Sekarang yang terakhir, yuk Sinta. Soal terakhir, kawanan burung berdatangan memakan titik-titik jagung. Jawabannya sudah pasti benih. Sehingga kalimatnya berbunyi, kawanan burung berdatangan memakan benih jagung. Wow, kakak seneng nih. Kalian semua mengisi kalimat rumpangnya dengan benar. Sekarang kita tanya teman-teman yuk. Apakah teman-teman juga berhasil melengkapi kalimat rumpang dengan kata yang tepat?
Bagaimana jawaban teman-teman? Wow, teman-teman di rumah juga hebat ya. Kalau masih ada yang belum benar, jangan khawatir. Kesalahan adalah proses dalam belajar. Yang terpenting terus berlatih ya. Kak Rara, tahu nggak harga sepotong ubi goreng? Tahu dong, harga sepotong ubi adalah Rp900. Aku punya uang Rp5.000 nih Kak. Oke, kalau gitu kira-kira dengan uang Rp5.000 kamu bisa beli berapa ubi goreng? Teman-teman, Dodi ingin membeli ubi seharga Rp900 dengan uang Rp5.000. Kira-kira berapa banyak ubi yang dapat dibeli Dodi ya? Yuk teman-teman juga perkirakan. Aku sudah tahu Kak berapa ubi yang bisa aku beli. Berapa? 5 ubi goreng Kak. Coba gimana caranya? Ya Kak, harga sepotong ubi Rp900, berarti mendekati Rp1.000. Rp1.000 kali 5 sehingga hasilnya Rp5.000 Kak. Betul Dodi. Gimana perkiraan teman-teman? Sama nggak seperti Dodi? Hebat teman-teman. Jangan lupa untuk tetap belajar dan berlatih ya. Teman-teman di rumah, yuk kita belajar bersama menentukan uang kembalian. Kak Rara mempunyai daftar harga alat petani nih. Coba kalian amati baik-baik ya. Alat tanam mempunyai harga Rp800.000. Lalu alat semprot mempunyai harga Rp575.000. Singkal bajak mempunyai harga berapa Dodi? Rp75.000 Kak. Lalu alat pemotong rumput memiliki harga Rp300.000 dan alat matun padi memiliki harga Rp650.000. Jika seorang petani mempunyai 10 lembar uang Rp100.000 dan petani memerlukan 1 alat untuk setiap jenisnya, alat apa saja yang petani dapat beli dan berapa jumlah sisa uangnya? Petani juga bisa membeli alat tanam Kak, atau juga bisa membeli alat semprot Kak. Iya Dodi, bisa banyak sekali ya kemungkinannya. Sekarang Kak Rara coba jelaskan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa petani membeli 1 alat tanam dan 1 singkal bajak. Kalau dilihat dari tabel harga, 1 alat tanam Rp800.000 dan 1 alat bajak berharga Rp75.000. Tadi petani punya 10 lembar uang Rp100.000 ya. Jika petani membeli 1 alat tanam berharga Rp800.000, maka sisa uangnya sekarang ada 2 lembar Rp100.000. 2 lembar itu berarti senilai Rp200.000. Lalu petani juga membeli 1 singkal bajak seharga Rp75.000. Petani membayar dengan uang Rp100.000. Maka kembaliannya adalah Rp25.000. Tadi petani sudah menggunakan 8 lembar Rp100.000 untuk membeli alat tanam dan 1 lembar Rp100.000 untuk membeli singkal bajak. Jadi sisa uang petani berapa sekarang? Berarti yang terpakai 9 lembar Rp100.000-an Kak dan sisa 1 lembar Rp100.000-an Kak. Tepat. Lalu ketika membeli singkal bajak terdapat kembalian Rp25.000 ya. Jadi keseluruhan sisa uang petani Rp25.000 ditambah Rp100.000 sama dengan Rp125.000 deh. Seperti itu Kak, aku sekarang udah jadi paham deh. Kita coba lagi ya kemungkinan keduanya. Petani membeli 1 alat semprot, singkal bajak, dan alat pemotong rumput. Coba kita hitung bersama-sama lagi. 1 alat semprot berharga Rp575.000. Dibayar dengan 6 lembar uang Rp100.000. Berarti sisanya berapa? Rp25.000 Kak. Wah hebat. Lalu coba Dodi. Petani juga membeli 1 singkal bajak. Berapa kembaliannya? 1 singkal bajak berharga Rp75.000. Petani membayar dengan 1 uang Rp100.000. Kembaliannya ya Rp25.000 Kak. Tepat sekali. Petani juga membeli 1 pemotong rumput berharga Rp300.000
dengan 3 lembar uang Rp100.000 atau Rp300.000. Karena nilainya sama, maka tidak ada kembalian ya. Sekarang kita total jumlah sisa uang keseluruhan. Tadi saat beli alat semprot, sisa uangnya Rp25.000, Kak. Saat membeli singkal bajak juga sisanya sama Rp25.000. Oke, karena saat membeli pemotong rumput tidak ada kembalian, maka Rp25.000 ditambah Rp25.000, jadi sisa uang keseluruhan adalah Rp50.000. Aku sudah mengerti sekarang, Kak. Bagus, Dodi. Teman-teman di rumah juga sudah paham kan? Coba teman-teman lanjutkan kemungkinan alat apa saja yang dapat dibeli oleh petani. Kak Rara, agar kita lebih paham bagaimana kalau kita mengerjakan soal. Iya betul, Kak. Ide yang bagus tuh, Sinta. Kalau gitu, ayo berlatih. Dengan berlatih, kita semakin terlatih. Simak soal yang Kak Rara berikan dengan baik-baik ya. Jangan lupa juga siapkan buku dan alat tulis kalian. Perhatikan tabel daftar pupuk berikut ini. Pupuk makmur seharga Rp95.000, pupuk subur mempunyai harga Rp200.000, pupuk sejahtera mempunyai harga Rp300.000, dan pupuk bagus mempunyai harga Rp450.000. Petani mempunyai uang Rp900.000. Pupuk apa saja yang petani dapat beli dan berapa jumlah sisa uangnya? Gimana Sinta, Dodi, bisa nggak ngerjainnya? Bisa dong, Kak, seperti yang tadi Kak Rara jelaskan ya? Iya betul. Aku sudah nih. Wow. Aku juga udah nih. Oke, kita jawab sama-sama ya. Coba Dodi dulu. Oke, siapa takut. Petani mempunyai uang Rp900.000. Kemungkinan pertama, petani dapat membeli pupuk makmur seharga Rp95.000 dengan uang Rp100.000 dan memiliki kembalian Rp5.000. Kemudian pupuk subur seharga Rp200.000 dengan 2 lembar uang Rp100.000. Tidak ada kembalian dan petani juga dapat membeli pupuk sejahtera seharga Rp300.000 dengan 3 lembar uang Rp100.000. Ini juga nggak ada kembaliannya, Kak. Berarti sisa uang petani ada Rp300.000 dan ditambahkan dengan kembalian dari pupuk makmur yaitu Rp5.000 dan sisa uang keseluruhannya adalah Rp305.000, Kak. Hebat Dodi. Nah sekarang gimana Sinta? Baik, Kak. Kemungkinan lainnya adalah petani dapat membeli pupuk makmur seharga Rp95.000, pupuk subur seharga Rp200.000, dan pupuk bagus seharga Rp450.000. Uang yang belum digunakan petani adalah Rp100.000, sehingga kalau dijumlahkan dengan sisa kembalian pupuk tadi, maka jumlah sisa kembalian keseluruhan adalah Rp155.000. Wah hebat nih kalian berdua, tas dulu dong. Itu tadi jawaban Dodi dan Sinta ya. Gimana dengan jawaban teman-teman? Selamat ya bagi kalian yang sudah berhasil menjawab. Bagi yang belum berhasil jangan bersedih hati, tetap terus berlatih dan belajar. Sudah selesai deh pembelajaran kita hari ini. Capek juga ya, Kak. Meskipun capek, tapi banyak sekali yang kita dapatkan, Dot. Tadi kita sudah membaca cerita berjudul Bongi dan Jagung, Kak. Lalu kita juga mengisi kalimat rumpang. Wah, hebat kalian. Lalu kita belajar apa lagi? Oh iya, kita juga belajar mengetahui hubungan uang Rp1.000 dan uang Rp100.000, Kak. Lalu kita belajar mengetahui cara menentukan uang kembalian belanjaan deh. Teman-teman, banyak ya yang kita dapatkan hari ini. Oh iya, Kak Rara mau ngingetin juga nih untuk tugas akhir minggu, yaitu membuat poster tentang tahapan menanam tanaman. Yeay, akhirnya kita belajar menanam tanaman. Kita cicil yuk tugasnya. Sebelum buat poster, mari kita tentukan dahulu tanaman apa yang akan kita pilih. Ada padi, sayuran, dan buah-buahan. Kayaknya aku mau pilih padi aja deh, Kak. Iya, aku juga padi, Kak.
Oke, kalau kalian sudah menentukan, kita cari tahu tahapan tanaman tersebut. Tadi Dodi dan Sinta sudah memilih padi. Berarti tahapan tanamannya adalah dari benih, tunas, anakan, dan pemanjang batang. Baik Kak. Nah, buat teman-teman di rumah, kira-kira ingin membuat tahapan tanaman apa ya? Kak Rara jadi nggak sabar deh mau tahu tanaman apa yang teman-teman pilih. Kalau sudah menentukan tanaman, jangan lupa ya untuk cari tahu tahapan tanaman teman-teman. Oh iya, teman-teman juga bisa minta bantuan ayah, bunda, atau anggota keluarga lainnya ya. Wah, nggak kerasa ya kita sudah ada di penghujung acara. Iya nih Kak. Terima kasih kepada teman-teman kelas 3 SD dan ayah bunda hebat yang telah menyaksikan program belajar dari rumah. Jangan lupa untuk tetap belajar dan berlatih ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas supaya kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Sampai jumpa esok hari. Sampai jumpa lagi teman-teman. Karena tadi kita membahas tentang petani, Kak Rara mau ajak kalian nyanyi lagu yang berjudul Pak Tani. Wah, siap Kak. Yuk. Yuk. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nasi putih terhidang di meja, kita santap tiap hari. Beraneka ragam hasil bumi, dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana, petanilah penanamnya. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.